Kementerian SDM berencana membuka lelang pada 3 wilayah kerja panas bumi atau WKP tahun ini. Ketiga wilayah eksplorasi tersebut yakni WKP Cisolok Sukabumi, WKP Guci di Semarang, dan WKP Borapulu di Sulawesi Tengah. Kementerian SDM berencana membuka lelang pada 3 wilayah kerja panas bumi atau WKP tahun ini. Ketiga wilayah eksplorasi tersebut yakni WKP Cisolok Sukabumi, WKP Guci di Semarang, dan WKP Borapulu di Sulawesi Tengah. Direktur Panas Bumi Kementerian SDM Haris Yahya mengatakan, lelang ini bersifat terbuka bagi seluruh pelaku usaha panas bumi swasta maupun BUMN seperti PT Pertamina Geothermal Energi atau PGE maupun PT Geodipa Energi. Haris menjelaskan ada 2 mekanisme proses pengadaan WKP di Indonesia. Mekanisme yang pertama dilakukan melalui lelang lewat skema penugasan kepada BUMN seperti yang dilakukan oleh Geodipa di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Dieng Kabupaten Banjarnegara. Kementerian SDM sebelumnya juga telah membuka tender bagi WKP Wairatai yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Lampung, dan WKP Nagi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Desember tahun lalu. Potensi listrik yang dihasilkan dari sumber panas bumi di WKP Wairatai diperkirakan mencapai 55 MW, sementara untuk WKP Nagi terdeteksi 10 MW. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah akan melelang 3 wilayah kerja panas bumi. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haris Yahya. Beliau adalah Direktur Panas Bumi Kementerian SDM. Selamat pagi, Pak Haris. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Pak Haris. Bicara mengenai lelang yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian SDM ya, 3 wilayah dari panas bumi tahun ini di daerah mana saja mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa dan kondisinya hingga saat ini seperti apa dari 3 WKP tadi, Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Pras. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 3 wilayah kerja panas bumi yang rencananya dilelangkan pada tahun 2023 ini, meliputi Cisolok, Cisukarame yang ada di Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Yang kedua ada di Borapulu, WKP Borapulu yang ada di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga di WKP Guci di Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang di Jawa Tengah. Nah, 3 wilayah kerja panas bumi ini coba kita lelangkan di 2023. Sebenarnya masih ada satu lagi yang juga kita usahakan untuk bisa dilelang di 2023. Ini adalah WKP Hudaha yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik, berarti sementara baru 3 dulu yang akan dilelang, wilayah Sukabumi, ya, Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Tengah, begitu ya Pak? Ya. Baik, pelaksanaan sendiri seperti apa mekanisme lelangnya yang akan diberikan ini Pak? Ya, pelelangan ini sendiri nanti ada 2 tahap sebenarnya. Ada tahap pertama yang berisi prakualifikasi untuk melihat kualifikasi peserta yang nanti akan ikut. Yang kedua, di tahap kedua itu sudah masuk kepada aspek penawaran teknisnya. Dan juga di dalamnya nanti ada komitmen eksplorasi seberapa besar yang mereka usulkan untuk bisa melaksanakan nanti kegiatan di kepanas bumian. Baik, kalau kita lihat dari sisi potensi sumber panas buminya dari ketiga WKP ini seberapa besar dan apakah juga menjadi daya tarik nantinya juga bagi investor, Pak Haris? Ya, kalau kita lihat di existing pembangkit PLTP per unit itu sekarang maksimum hanya sampai 55 mega per unit pembangkit. Dan untuk yang saat ini yang akan kita lelang itu di 3 WKP bervariasi sebenarnya. Potensinya itu misalnya untuk di Cisolok itu ada potensi 45 mega, kemudian Borapulu itu ada sekitar 123 mega, dan di Guci ada sekitar 100 mega potensi yang ada yang terdeteksi selama ini. Dan untuk pengembangannya tentu nanti dilakukan bertahap ya, sesuai dengan kondisi sistem juga di daerah tempat WKP itu berada. Misalnya untuk yang WKP Cisolok, Cikarame, mungkin sekarang ini yang tahapan pertama mungkin 20 mega akan kita
coba tawarkan dari resource yang ada itu sekitar 45 mega. Demikian juga dengan yang di Borapolu mungkin kapasitasnya belum sampai 123 mega dulu, dan di Guci mungkin nanti sekitar 55 mega yang akan kita tawarkan ke pengembang panas bumi. Demikian. Baik, tapi kalau bicara mengenai potensi panas bumi yang ada di Indonesia, tadi ada 3, kemudian rencana tambah 1 lagi begitu di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya bagaimana Pak potensi dari panas bumi di Indonesia secara keseluruhan? Apakah ini memang menjadi salah satu sumber energi berikutnya ke depan bagi Indonesia? Ya, kalau kita lihat potensi yang ada, Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia. Oke. Yang memiliki potensi panas bumi. Kita punya sekitar hampir 24.000 megawatt potensi panas bumi yang sekarang sudah kita identifikasi. 16 WKP sudah beroperasi dengan kapasitas sekitar 2.355 megawatt. Jadi memang kita baru mengembangkan sekitar 10% dari total potensi yang kita punya. Panas bumi ini unik karena hanya panas bumi lah yang sebagai energi terbarukan yang memiliki tingkat produktivitas listrik per tahunnya itu yang paling bagus. Jadi kalau kita melihat indikator capacity factor dari pembangkit PLTP ini itu bisa berproduksi sampai 90-95% setahun dibandingkan dengan yang lain jauh di bawah. Jadi panas bumi ini bisa beroperasi secara stabil dan sangat tepat untuk bisa menjadi baseload pembangkit. Apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan program transisi energi, di mana pembangkit energi fosil secara bertahap akan dikurangi. Demikian juga tentunya dengan baseload-nya akan berkurang. Untuk itu kedepannya panas bumi ini sangat penting perannya antara lain mengisi baseload yang nantinya akan ditinggalkan oleh beberapa jenis energi fosil yang saat ini beroperasi. Oke, lantas sejauh ini respon dari investor, apakah sudah ada yang mulai tertarik begitu kemudian melakukan penawaran atau bagaimana kondisinya ini Pak Haris? Kalau kita mendengar interest dari pengembang baik yang swasta maupun yang BUMN untuk WKP baru yang saat ini kita rencanakan untuk dilelang itu sangat positif, mereka meresponnya, dan itu juga tidak terlepas dari indikasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui target-target yang sudah diumumkan sebelumnya, misalnya net zero emission, energi transisi, pengembangan energi baru, energi terbarukan dengan target-target tertentu. Itu memberikan informasi positif yang bisa menarik minat dari pelaku-pelaku bisnis di panas bumi ini untuk bisa menjadi bagian dari pengembangan panas bumi nasional. Yes, itu dia program zero emission begitu yang dicanangkan oleh pemerintah, tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi para investor di sektor energi. Dan apakah Anda melihat ini menjadi momentum yang tepat juga nih bagi investor untuk mengembangkan sumber energi baru terbarukan di Indonesia ke depan? Berikut ini kami sampaikan beberapa data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita lihat dari potensi sumber daya panas bumi di Indonesia. Tadi ada beberapa WKP atau wilayah kerja panas bumi yang akan dilelang oleh pemerintah. Ada WKP Cisolok Sukabumi, itu potensinya 45 megawatt. Kemudian WKP Guci Semarang 78 sampai dengan 100 megawatt. Kemudian ada WKP Borapolu di Sulawesi Tengah sekitar 123 megawatt. Sehingga potensi panas bumi yang dilelang di sepanjang tahun 2023 ini bisa mencapai 246 megawatt. Itu dia potensi dari sumber daya panas bumi yang akan dilelang. Kemudian kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Indonesia. Ini data tahun 2022, kita lihat targetnya di 2.344,1 megawatt. Sementara realisasinya sudah mencapai 2.342,6 megawatt, nyaris. Namun data terakhir sudah disampaikan begitu bahwa sudah menyentuh dari target yang ditetapkan, bahkan sudah mencapai lebih dari targetnya di 2.355 megawatt untuk kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haris Yahya, Direktur Panas Bumi Kementerian SDM.
Ya, Pak Haris, kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan, potensinya memang cukup besar. Nah, bagaimana dengan peluang dan juga potensi yang ini bisa segera diraih juga oleh investor tentunya mengingat Indonesia yang masih terus berusaha untuk beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan ini Pak Haris. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kebijakan makronya di Indonesia, khususnya arah menuju kepada net zero emission, Yep. juga ditunjang dengan target-target pencapaian emisi penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana kita sudah komitmenkan secara global di dalam Paris Agreement. Ini semua menjadi pendorong yang sangat positif untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia atau energi terbarukan secara keseluruhan. Kita punya target-target yang cukup besar, khususnya untuk energi terbarukan dengan net zero emission nanti itu sekitar lebih dari 700 gigawatt akan kita kembangkan yang pembangkit baru, energi terbarukan sampai dengan 2060. Dan seiring dengan itu tentu ada upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan energi tak terbarukan. Dalam hal ini kita masih sangat tergantung kepada energi fosil yang juga kita coba reduksi secara bertahap. Baik, tadi Anda sampaikan juga dari investor peminat dari BUMN kemudian perusahaan swasta. Kita tahu juga ada Pertamina Geothermal Energy, kemudian Geodipa Energy. Apakah mereka sudah menyampaikan juga minat dan keinginan juga untuk mengeksplorasi dari 3 WKP yang dilelang nanti atau ditawarkan oleh pemerintah? Ya, secara prinsip mereka selalu ready untuk bisa ikut di dalam berpartisipasi di dalam tender-tender yang ada. Oke. Namun secara internal juga sekarang ini mereka sedang mengembangkan industri-industri panas bumi yang memang sekarang ini ada di WKP-nya. Ada yang dalam di dalam pengembangan masuk ke unit 2, unit untuk misalnya untuk yang di Dieng atau yang PLT Geodipa tadi yang disebutkan, itu di Dieng masuk ke unit 2 55 mega dan juga di Patuha itu masuk 55 mega juga unit 2. Sedangkan PGE sebagai BUMN anak perusahaan dari BUMN itu juga sedang mengembangkan berupaya untuk menambah kapasitas 600 megawatt sebagai bagian dari rencana yang dilaksanakan sehubungan dengan PGE ini menjadi perusahaan terbuka. Itu dia. Target 5 tahun ke depan begitu ya, 600 megawatt yang dikembangkan oleh PGE, Pertamina Geothermal Energy begitu. Nah, kalau dilihat kondisi dengan saat ini, tidak adakah mungkin batasan atau mungkin mekanisme seperti yang sudah Anda sampaikan tadi ada 2 mekanisme untuk lelang kali ini. Nah, persyaratannya apa saja? Apakah akan semakin dimudahkan kalau kita bicara mengenai investasi saat ini yang harusnya diberikan karpet merah begitu ya, Pak Haris, untuk para investor tentunya? Ya, memang kalau pelelangan untuk yang panas bumi ini pengadaannya sebenarnya ada 2. Yang pertama itu adalah dalam bentuk pelelangan WKP yang dibuka secara umum. Ada juga penugasan kepada BUMN. Jadi yang disampaikan tadi mungkin yang baru penugasan ke BUMN, tetapi yang kami laksanakan untuk Wairatai maupun yang Nage itu pelelangan secara umum. Jadi dibuka kesempatan kepada badan usaha baik swasta maupun BUMN untuk ikut berpartisipasi di dalam pelelangan. Itu yang kita lakukan untuk pelelangannya. Ya, sejauh ini minat selain tadi ada perusahaan BUMN, swasta sendiri bagaimana, Pak? Ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta juga ikut ya, khususnya misalnya untuk di Wairatai di dalam pelelangan yang sudah kami lakukan. Di sana ada beberapa perusahaan yang masuk, bahkan swastanya malah ada 2 yang apply di sana, dan yang khusus untuk yang BUMN-nya ada 1 yang apply, dan sekarang ini masih berproses. Baik, tapi kalau kita lihat tolak ukur penentuan pemenang lelang ini apa saja? Apakah memang dari harga yang ditawarkan, harga listrik juga seperti apa begitu nantinya? Kalau kriteria nanti pemenang dari pelelangan wilayah pelelangan umum yang dilaksanakan ini dilakukan sebenarnya pelelangannya dilakukan 2 tahap. Yang pertama tadi mengenai kualifikasi
kualifikasi. Yang kedua, ketika lolos kualifikasi bisa masuk menawarkan ada 2 sampul. Sampul pertama itu terkait dengan aspek teknis, aspek penawaran secara teknis yang mereka lakukan atau badan usaha itu propose, Oke. dan yang di sampul 2-nya itu berisi komitmen eksplorasi. Jadi Panas Bumi ini kita tahu sebagai proyek yang punya resiko tinggi, dan juga biayanya juga, cost-nya juga tinggi, sehingga kita mengharapkan pemenang nanti itu memang di awal pelaksanaan Ya. izinnya itu dipastikan mampu untuk bisa melakukan setidak-tidaknya di tahapan eksplorasi dulu, karena itu butuh mungkin puluhan juta dolar untuk Nah, bisa itu dia. melakukan tahapan eksplorasi itu. Biaya investasinya ini kita lihat memang cukup besar. Nah, lantas pemerintah juga apakah menyerahkannya kepada pemenang lelang atau seperti apa juga kita akan bahas. Baik Pak Haris, saya juga penasaran dan mungkin juga pemirsa ingin tahu pada saat proses lelang kemudian ditentukan pemenang lelangnya dengan tadi beberapa kriteria yang sudah Anda sampaikan. Kemudian mekanisme pelaksanaannya di lapangan itu akan seperti apa? Tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui nih Pak Haris? Ya, baik, terima kasih. Untuk tahapan pelelangan ini ada 2 tahapan. Yang pertama tentu semacam prakualifikasi dulu yang kita lihat aspek kemampuan dari perusahaan. Oke. Yang kedua itu di tahap kedua itu nanti mereka akan memasukkan dokumen teknisnya. Bagaimana rencana yang mereka akan buat ketika menjadi pemenang lelang, dan itu didasarkan kepada data-data awal yang disiapkan oleh pemerintah. Ada data-data 3G yang akan disampaikan di awal mengenai detail potensi dari panas bumi yang akan dilelangkan. Setelah itu nanti si badan usaha yang mengusul ini akan menganalisis data-data tersebut dan membuat perencanaan program kerja yang akan mereka lakukan ketika nanti menjadi pemenang. Itulah nanti salah satu yang akan dinilai oleh tim pelelang, oleh pemerintah. Yang kedua, di sampul 2-nya, di tahap kedua ini, mereka akan memasukkan komitmen eksplorasinya. Oke. Seberapa besar komitmen mereka terhadap kegiatan ini ketika menjadi pemenang. Demikian. Baik, risiko kegagalan ini yang selalu menjadi momok juga nih bagi perusahaan yang melakukan investasi di ladang-ladang migas ataupun mungkin juga panas bumi. Ini seperti apa Pak? Kalau untuk bicara Ya, KWK, ya. KWP ini. Salah satu tantangan terbesar di dalam industri kepanas bumian adalah di tahap eksplorasi. Ya. Karena di tahap eksplorasi ini menerjemahkan dari data-data survei yang sudah dilakukan untuk merealisasikannya di dalam potensi yang memang sudah terdeteksi secara real. Nah, dengan eksplorasi ini kita sekarang masih punya rasio suksesnya itu mungkin masih di 50%. Jadi Baik. resikonya memang di sini cukup besar yang akan ditanggung oleh badan usaha. Untuk itu pemerintah sebenarnya saat ini juga sedang melakukan kegiatan program baru yang namanya government drilling. Diharapkan dengan government drilling di mana kegiatan eksplorasi itu pertama dilakukan oleh pemerintah, meskipun sebenarnya bukan eksplorasi yang standar, tetapi menggunakan eksplorasi yang masih menggunakan slim pole. Jadi hanya untuk memberikan kepastian data yang lebih baik lagi terhadap WKP yang ditawarkan itu. Dengan harapan dengan adanya data tambahan tersebut, badan usaha yang melakukan ikut di dalam pelelangan sudah bisa memprediksi, sudah bisa direduksi resiko panas bumi yang ada, sehingga diharapkan juga nanti WKP tersebut menjadi lebih menarik dibanding jika belum ada kegiatan-kegiatan eksplorasi sebelumnya. Oke, kalau kita bicara mengenai capaian target dari kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ini ke tahun 2022 tadi sudah disampaikan juga sudah mencapai target lagi ya di 3.500-an begitu ya. Nah, Anda melihat target di tahun 2023 ini sebesar apa, Pak Haris? Ya 2023 ini kami targetkan sebenarnya tambahan baru sekitar 100 ya, sekitar
190 megawatt saja untuk bisa diimplementasikan di 2023. Oke. Hal ini kita tentu melihat dari progres dari pengembang yang saat ini sedang berproses. Jadi kita merencanakan sekitar 190 mega. Oke, tantangan Pak terbesar yang juga mungkin sudah dipetakan dan dimitigasi seperti apa saja sih Pak kalau untuk pengembangan eksplorasi seperti WKP ini? Ya, kalau kita lihat tantangan-tantangan yang ada memang satu bahwa energi panas bumi ini mirip-mirip dengan industri migas. Oke. Di sana ada resiko eksplorasi tadi seperti yang kita sampaikan, resiko eksplorasi yang besar. Masih ya kalau kita lihat 50-50% berarti kita siap dengan misalnya untuk satu sumur $5 juta. Kalau ternyata kita melakukan pengeboran dan berhasil, nah tentu itu kita harapkan. Tetapi kalau misalnya dry, nah $5 juta itu harus siap-siap untuk ya kurang lebih seperti itu. Oke. Dan untuk itu ini tentu menjadi tantangan besar dan pemerintah dalam hal ini sudah mencoba untuk mereduksi atau mengurangi risiko tersebut melalui government drilling yang tadi saya sampaikan. Ya. Yang kedua tentu juga kita ada juga tantangan terkait dengan infrastruktur ketersediaan lahan. Ini juga kan butuh lintas sektor, ini ada beberapa kementerian terkait juga yang memang menjadi bagian dari perizinan untuk panas bumi. Di samping itu ada dukungan masyarakat tentunya juga kita butuhkan ya, karena di beberapa tempat masih banyak orang atau oknum yang berpikir bahwa panas bumi ini sangat berbahaya dan biasanya disetarakan misalnya dengan kasus Lapindo. Padahal sebenarnya ini sangat berbeda secara performa. Berarti memang Kemudian masih ada sosialisasi dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat ya Pak ya? Iya, dan ini selalu kita laksanakan. Ya, terutama di wilayah-wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan ini ya Pak Haris? Ya, jadi ya salah satu sebenarnya keuntungan yang kalau kita pemerintah yang melakukan eksplorasi awal dalam bentuk government drilling, aspek sosial itu setidak-tidaknya sudah 90% sudah selesai. Okay. Jadi di dalam pelaksanaan eksplorasi yang pemerintah lakukan, karena pemerintah akan melakukan pengeboran, tentu sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana panas bumi ini ke depan, dan mereka juga dilibatkan di dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi itu. Okay. Dan tentu ini sebenarnya masyarakat belum melihat secara keseluruhan benefit yang ada ketika panas bumi itu diimplementasikan di wilayahnya. Baik, itu dia beberapa tantangan tadi yang sudah dipetakan dan dimitigasi, bahkan sudah dicarikan solusinya sehingga nanti benar-benar bisa semakin lancar begitu ya Pak, dengan investasi yang ada di 3 WKP tadi yang ditawarkan kepada investor. Pak Haris, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan Pak. Sukses untuk lelangnya nanti ya Pak. Amin, insyaallah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Haris. Terima kasih Mas Pras.